Semua, Pak Mangku yang saya hormati, terima kasih sudah memberikan kami tempat di sini untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dari Gen Z dan generasi milenial, Bapak Ngurah, Tugas Yoga, dan teman-teman semua dari komunitas dan Gen Z yang saya hormati dan saya banggakan. Sedikit saja dari saya tambahan, Denpasar ini sebenarnya sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika kita jalan trotoarnya rusak, kemudian parkirnya sembarangan, dan hampir setiap jengkal di Denpasar ini ada tukang parkirnya. Jadi sebenarnya fokus kami itu bagaimana menyelamatkan Denpasar dari keterpurukan. Ya, contoh permasalahan sampah tidak selesai-selesai, sedangkan pemerintah pusat bahkan oleh Pak Jokowi sudah diresmikan di TPST dengan biaya 120 miliar, tetapi faktanya tidak selesai juga. Bahkan tadi Pak Mangku bilang wali kotanya sampai menyerah itu menyelesaikan sampah. Jadi sungguh ironis ada seorang wali kota bisa menyerah, bisa give up di zaman sekarang ini, padahal tadi Bapak bilang sebenarnya tugas wali kota itu sangat sederhana, sangat simpel. Ukuran kota Denpasar ini sangat kecil lah. Ya, jadi sesuai dengan visi misi kami ingin membangun Denpasar menuju kota yang aman, berbudaya, dialogis dan inovatif. Salah satu yang kita kerjakan itu dialogis inilah ini. Nanti ke depan kami minta masukan dari teman-teman yang ada di sini, Gen Z ini, untuk memberikan kami masukan. Karena pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Kita ingin dapat masukan dari teman-teman melalui konsep dialogis. Nah, sebelumnya Pak Mangku sudah punya programnya itu namanya Mesime Krame. Ya, Bali Bebas Bicara, podium Bali Bebas Bicara. Tetapi pada saat kepemimpinan Pak Koster itu dihapuskan. Tidak ada lagi dialog-dialog seperti ini. Nah, ke depan kami akan melakukan itu, kami akan datangi mungkin tempat-tempat tertentu, mungkin kita schedulekan besok misalnya di KPA, misalnya kita datang ke sana, teman-teman datang bisa sambil minum, bisa sambil berdialog dengan kami, berikan kami masukan apa yang kami harus kerjakan. Karena permasalahan di Denpasar saat ini sangat kompleks. Ya, seperti tadi saya sampaikan, orang tua kasih bekal anaknya 10.000 untuk sekolah, bayar parkir aja 8.000, bagaimana dia sisa 2.000? Kan begitu. Ya, jadi kami sudah pikirkan itu bahwasanya ke depan ini kami akan gratiskan itu untuk mahasiswa dan pelajar. Kemudian pelaku-pelaku UMKM kecil ini jangan dikasih lagi bayar parkir lah. Kita akan gaji tukang parkir itu. Jadi jangan takut, jangan merasa tukang parkir itu kehilangan pekerjaan nanti, tidak ada itu. Justru kita akan gaji mereka, sama dengan kita akan bebaskan STP misalnya. Ya, jadi kita gaji mereka tukang parkir untuk melayani Bapak Ibu dan teman-teman ini, sehingga di tempat-tempat tertentu tidak perlu mereka bayar parkir. Kan kasihan sekarang. Sekarang baru mereka buka nasi jinggo, warung nasi jinggo. Begitu rame, tiba-tiba ada tukang parkir. Terus seminggu kemudian dagang ini sepi. Karena apa? Karena orang kan malas jadi beli nasi jinggo 5.000, bayar parkir 2.000. Ya, ini orang jadi malas sehingga UMKM ini tidak akan berkembang. Nah, ke depan ini yang akan kami kerjakan sehingga orang tua tidak terbebani juga. Ya, permasalahan stunting di Kota Denpasar. Bayangkan Kota Denpasar yang begitu gemerlap ini, tiba-tiba stuntingnya paling tinggi. Survei Kesehatan Indonesia itu SKI itu 10,8% loh. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan di Denpasar angka stunting tertinggi di Bali 10,8%. Ya, yang artinya mereka tidak dapat kebutuhan gizi yang bagus, lingkungannya juga tidak bagus. Ya, artinya pemerintahnya juga tidak peduli kepada warganya. Ya, sehingga ke depan ini yang kami akan kerjakan. Termasuk juga kami fokus lapangan pekerjaan. Karena saya adalah bergerak di bidang pengembangan SDM, sudah hampir 15 tahun saya bergerak di bidang ini. Jadi ke depan kita akan memberikan pelatihan secara gratis kepada anak-anak muda kurang mampu, yang orang tuanya tidak bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, ke politeknik, ke lembaga pelatihan kerja. Kita akan bangun pusat pelatihan di BLK, Balai Latihan Kerja, dengan konsep 3-in-1. Konsep kita melatih, mensertifikasi, kemudian kita tempatkan. Ya, contoh program yang paling gampang misalnya perhotelan. Karena saya kebetulan sudah 15 tahun menerapkan ini. Kita cari di Banjar-Banjar keluarga yang tidak mampu, yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, kita latih di sana 6 bulan. Teori praktek 3 bulan, 3 bulan kita tempatkan magang di hotel restoran yang ada di Bali. Setelah itu kita sertifikasi. Kalau mereka mau kerja ke luar negeri, kita fasilitasi dengan dana namanya dana KUR, kredit usaha rakyat. Ya, demikian juga program lainnya. Kalau